KPBI yang di belakang segera merapat dan Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day adalah hari yang dirayakan secara mendunia dan juga seringkali digunakan untuk menyuarakan aspirasi buruh. Di Indonesia sendiri, saat ini para buruh sudah mulai bergerak dan menyuarakan tuntutan mereka di beberapa titik di Jakarta. Selamat siang dan kembali lagi di UMN Highlight edisi 1 Mei 2015 bersama saya Alif Pohan. Inilah UMN Highlight selengkapnya. Ya pemirsa, hari ini adalah peringatan Hari Buruh Internasional kedua yang diselenggarakan di Indonesia. Sejak pagi tadi ribuan buruh sudah berkumpul di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia dan saat ini sedang mulai bergerak menuju Istana Merdeka untuk menyampaikan tuntutan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan dua rekan kami, yaitu Egin Arissa dan Albertus Jody. Silakan Egin Arissa untuk laporannya. Ya, Alif, tepat pada hari ini peringatan Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2015 ini, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya menggelar Car Free Day di mana tepat pada pukul 6 pagi tadi sudah dilakukan penutupan jalan. Selain Jalan Sudirman dan MH Tamrin, jalan protokol lainnya seperti Jalan Harmoni, Jalan Veteran, Jalan Medan Merdeka Barat, Lampu Merah Perwira, dan Tugu Tani pun mengalami penutupan jalan. Penutupan jalan ini diperkirakan sampai dengan jam 1 siang, akan tetapi masih bersifat situasional, di mana akan disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Sementara itu, pengalihan lalu lintas bagi para pengendara yang akan menuju Jalan Merdeka Barat melalui Harmoni akan dibelokkan menuju Pos Pasar Baru, lalu melintas menuju Lapangan Banteng, kemudian ke Tugu Tani, Menteng. Kemudian selain itu, menurut Kepala Subdirektorat dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Warsinem, diperkirakan akan lebih dari 100.000 buruh yang akan memadati pusat Jakarta pada hari ini. Kemudian menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Wijanarko, dari segi pengamanan sudah dipersiapkan sekitar 5.200 Polda Metro Jaya, kemudian 6.600 personel dari Polres, kemudian 1.500 dari Mabes Polri, dan 300 dari TNI yang akan dipersiapkan di titik-titik rawan atau dari tempat berkumpulnya dari para rekan buruh ini. Dan massa yang telah berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia akan melakukan long march menuju Istana Merdeka dan juga Gelora Bung Karno Senayan. Dan untuk hari ini sholat Jumat akan dilaksanakan di pelataran Monas. Dan seperti yang bisa disaksikan tepat di belakang saya, para buruh sudah bersiap-siap untuk menuju Istana Merdeka untuk membacakan tuntutan mereka di depan Istana Merdeka. Ya, Alif, sekian yang dapat saya sampaikan langsung dari Bundaran Patung Kuda, kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Egin untuk laporannya. Ya pemirsa, sekarang kita menuju ke rekan Albertus Jody untuk mengetahui situasi terkini di depan Istana Merdeka. Silakan rekan Albertus Jody untuk laporannya. Baik Alif, seperti apa yang telah dikatakan oleh rekan Egin, bahwa saat ini di depan Istana Merdeka telah mulai dipadati oleh berbagai aliansi serikat buruh Indonesia yang akan melakukan orasi untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah Indonesia, terutama Presiden Joko Widodo. Saat ini para aliansi buruh Indonesia yang telah berkumpul antara lain adalah FBPSI, KSPI, KSPSI, KSBSI, SBTPI, dan serikat buruh lainnya. Saat ini di sebelah kanan saya sudah hadir salah satu koordinator dari aliansi serikat buruh KSBSI. Baik, dengan Bapak siapa? Oh, saya Sarjono. Dengan Bapak Sarjono. Baik Bapak, sebenarnya apa sih menjadi tuntutan untuk buruh, terutama untuk aliansi KSBSI ini? Untuk isu-isu tentang ketenagakerjaan masih bersifat normatif, terutama terkait masalah upah yang mana ada rencana untuk dinaikkan 2 tahun atau 5 tahun, itu jelas kita tolak. Kemudian komponen yang 60 item itu kita mau genjot, kita mau robah menjadi 84 item. Kemudian pelaksanaan jaminan pensiun yang harus secara undang-undang dilaksanakan di tahun 2015 ini. Namun
masih terjadi tarik ulur karena manfaat langsungnya kalau kita maunya 75% manfaat langsung setelah dari nilai gaji terakhir kita untuk pensiun kita. Kemudian masalah MEA, di mana negara belum membuat sebuah regulasi untuk memproteksi sektor-sektor mana aja yang diproteksi terkait ke MEA sudah diberlakukan di tahun ini juga. Baik Bapak, kira-kira untuk tuntutan kenaikan upah, kira-kira dari KSBSI ingin pemerintah menaikkan upah sebesar berapa persen Pak? Kalau untuk berapa persennya tentunya ada mekanisme tentang kenaikan upah itu sendiri. Yang jelas kita akan genjot dulu. Regulasinya harus dirubah dulu. Dari 60 item menjadi 84 item. Dan kita menolak untuk naik 2 atau 5 tahun. Tetap seperti biasa. Cuman itemnya kita akan tambah. Kemudian kualitasnya juga akan kita tambah. Yang mana dari 60 item itu yang kualitas baik cuman ada 4 item. Oke, baik Bapak, dari tuntutan yang disampaikan ini kira-kira dari KSBSI ingin pemerintah melakukan tuntutan yang mana yang harus segera direalisasikan dalam waktu dekat? Tentunya sudah barang tentu yang mana pemerintahan Jokowi juga secara garis ketika kampanye juga mengusung isu Trisakti dan itu sangat relevan dengan gerakan buruh dan lain sebagainya apa yang kita perjuangkan. Kita minta itu diimplementasikan. Ketika Trisakti itu benar-benar diimplementasikan, nawacita diimplementasikan, maka akan sinergi dengan apa yang kita tuntut. Baik, untuk terakhir Pak, kira-kira menurut Bapak apakah Presiden Jokowi akan mengabulkan tuntutan-tuntutan dari para buruh ini? Soal mengabulkan atau tidak, kita akan tetap perjuangkan sampai perjuangan ini berhasil tentunya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Baik Alif, demikian tanggapan dari salah satu koordinator dari Aliansi Serikat Buruh Indonesia KSBSI. Ya, Alif, perlu diketahui juga bahwa Aliansi Serikat Buruh Indonesia ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan tetap melakukan aksi orasi di depan Istana Merdeka untuk menyampaikan tuntutan mereka terhadap pemerintah. Dan kelompok kedua akan melanjutkan kegiatannya menuju ke Stadion Gelora Utama Bung Karno. Demikian Alif yang dapat saya sampaikan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Kembali ke Alif di studio. Ya, terima kasih rekan Jody untuk laporannya. Ya pemirsa, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan di UMN Highlight edisi 1 Mei 2015. Saya Alif Puan beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.